Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM. Serial podcast ini diambil dari buku Tata Kelola COVID-19 di Indonesia. Aspek yang dibedah mencakup gagasan bab, intisari, perkembangan paling kontemporer terkait substansi bab, dan rencana tindak lanjut yang mungkin disiapkan untuk kajian selanjutnya. Dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Poppy Winanti, buku 18 bab ini merupakan kolaborasi antara Visipol dengan 37 dosen atau peneliti lintas fakultas di Universitas Gadjah Mada. Tidak bisa kita salahkan. Kenapa nggak menyiapkan? Ya karena memang pada waktu itu dirasa belum prioritas. Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM dengan tema Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia. Sebagaimana diketahui di sesi sebelumnya, di serial podcast sebelumnya, ini adalah buku yang ditulis oleh tim, oleh editornya adalah dosen Visipol UGM dan ditulis bersama keroyokan oleh 37 dosen peneliti Visipol lintas fakultas di UGM. Ke-37 dosen tersebut menulis 18 bab yang tersebar dalam buku tersebut. Dua kolega saya, Dr. Wawan Masudi dan Dr. Poppy Winanti mengeditori buku ini yang barusan terbit oleh belum lama ini dan diterbitkan oleh Gamma Press. Buku bisa diunduh secara cuma-cuma di versi e-booknya, bisa dicek atau di Google untuk mencari buku ini. Nah, bagaimana kita ketahui semua, pandemi global virus COVID-19 telah menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Buku ini termasuk buku yang paling awal terbit terkait dengan topik ini, dan Visipol dan juga UGM berharap bisa ikut menyumbang pikiran terkait dengan tata kelola situasi peristiwa yang tidak pernah ada presidennya dalam sejarah. Juga sejarah hidup kita, juga sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Nah, perkenalkan, nama saya Amalinda Safirani atau saya biasa dipanggil Linda. Saya adalah dosen di Visipol UGM dan juga salah satu penulis di buku ini. Bersama saya sudah hadir Pak Mahatma Suryatmojo. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Tahu saya dipanggilnya Pak Mayong, tapi yang ini Mayong saja. Pak Mayong bukan Pak Mayongnya Nurul Arifin. Ya, betul. Supaya tidak tertukar. Pak Mahatma Suryatmojo ini dosen di Fakultas Hukum, Fakultas Kehutanan, Departemen Konservasi dan Sumber Daya Hutan. Ahli soal daerah aliran sungai ya Pak ya, hidrologi dan daerah aliran sungai yang menjadi topik disertasi di Kyoto, Jepang. Kebetulan beliau ini orang yang paling sibuk di UGM saat transisi dari kuliah offline tatap muka menjadi kuliah daring ya Pak, karena beliau ini adalah Ketua Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik atau PIKA. Kajian akademik. Ya, Ketua Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM. Nah, jadi bersama timnya ini yang kayaknya yang paling puyeng selama proses transisi dari offline ke online adalah tim PIKA ini yang menyiapkan infrastruktur, menyiapkan kebijakan, menyiapkan sarana dan macam-macam yang di UGM ini adalah beliau tim PIKA di UGM. Nah, kebetulan sekali beliau ini juga menulis soal topik yang terkait dengan tugas di PIKA ini, yaitu pembelajaran online selama era COVID-19 dan bagaimana COVID ini telah membawa dampak pada situasi perubahan yang sangat menurut saya mendasar Pak ya. Dari sisi model pembelajaran, mahasiswanya harus beradaptasi, dosennya harus beradaptasi, sistemnya juga harus beradaptasi. Nah, mungkin di awal dulu Pak, kalau kita looking backnya misalnya nggak back banget, paling 3 minggu 4 minggu yang lalu gitu ya. Bagaimana Pak, bisa diceritakan nggak proses transisi UGM dari proses pembelajaran sebelum COVID yang berupa online, offline, tatap muka di kelas, classical learning gitu ya, ke online learning?
Ya, terima kasih Mbak Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita bicara mengenai kilas balik atau proses transisi ya di UGM itu seperti apa dalam pembelajaran dari luring ke daring, ya, luar jaringan ke dalam jaringan, itu sebenarnya kita di UGM punya sejarah yang cukup panjang. Ya, itu bisa kalau di dunia aja kita lihat dari level global di dunia itu sebenarnya pembelajaran daring itu sudah dimulai sejak pertama kali sejak tahun 1800-an. 1892 ketika University of Chicago itu melaksanakan pembelajaran daring untuk kampus dia di tempat lain, di kota lain. Nah, cuma karena masih baru sehingga itu belum menjadi tren. Baru ketika tahun 1900-an itu 1990-an ini menjadi sangat masif ya, pembelajaran daring sangat masif, bahkan sudah mulai muncul pembelajaran fully daring ya, fully online. Jadi tidak pernah ada tatap muka langsung antara guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa. Nah, jadi sebenarnya secara globalnya sudah panjang. Bukan hal baru ya Pak ya? Bukan hal baru sebenarnya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia bisa dikatakan antara termasuk cepat juga mungkin lambat juga ya. Karena di Indonesia sendiri itu inisiasi untuk pembelajaran daring itu sudah dimulai oleh Kemendikbud pada waktu itu ya, kalau nggak salah di tahun 2006 itu pemerintah mengeluarkan program yang namanya Inherent, Indonesia Higher Education Network. Ya. Tahun berapa itu tadi Pak? Tahun 2006. Oh udah, oh ya ke 2006. Ya, tahun 2006 itu sudah ada program Inherent. Itu sifatnya adalah proposal hibah dan pada waktu itu UGM menjadi salah satu grantinya dan kita memenangkan hibah itu. Kemudian selama kurang lebih 3 tahun Inherent itu dilaksanakan di UGM. Nah, Inherent itu ada banyak program utamanya. Salah duanya adalah menyiapkan materi untuk pembelajaran daring dan menyiapkan infrastruktur untuk pembelajaran daringnya. Nah, sehingga di masa itu, kemudian karena di Indonesia itu dan di global itu belum banyak ada platform untuk mendukung pembelajaran daring, maka UGM itu menginisiasi munculnya e-learning, learning management system yang kita beri nama ELISA. Ya. Jadi ELISA itu sudah diinisiasi mulai tahun 2004-2006 untuk itu, dan sampai sekarang masih berjalan. Ya, sampai sekarang itu di data kami tercatat itu ada kurang lebih 4.500 komunitas pembelajaran. Atau kalau itu identik dengan mata kuliah, maka ada sekitar 4.500-an mata kuliah yang sudah menggunakan e-learning. Dan itu melibatkan lebih dari 1.300 dosen di UGM. Nah, jadi sebenarnya dari sini sudah bisa kita lihat peta bahwa sebenarnya sivitas akademika UGM itu sudah cukup mengenai bagaimana pembelajaran daring itu. Nah, terus pemerintah mengakselerasi di tahun 2014 itu mengeluarkan program yang namanya PDITT. PDITT apa? Pembelajaran Daring Indonesia Terpadu. Ya, yang itu kemudian dirubah namanya menjadi SPADA. SPADA itu Sistem Pembelajaran Daring. Nah, tahun 2014 itu mulai masif mendorong banyak universitas dosen-dosennya untuk mengajukan hibah atau mendapat pendanaan dalam hal membuat konten-konten pembelajaran berbasis daring, jadi menggunakan e-learning dan segala macam. Nah, ini juga tidak terlepas dari program pemerintah untuk meningkatkan APK ya, yang targetnya 2024 itu mencapai 50% peningkatannya. Angka partisipasi kasar untuk pendidikan. Ya, itu kan targetnya tinggi sekali pemerintah. Nah, terus seiring dengan berkembangnya teknologi, maka kita melihat bahwa apa yang kita miliki di ELISA itu ternyata tidak bisa mengimbangi akselerasi perkembangan teknologi. Maka di tahun 2017 kita kembangkan satu platform learning management system yang baru, kita beri nama ELOK, yang platform baru ini lebih kompatibel untuk bisa bersinergi dengan platform yang lain. Jadi misalnya di mitra kita di UI, di ITB, mungkin di Singapura, di Eropa, di Amerika itu mereka semua sudah menggunakan platform yang sama. Ya, sehingga dengan demikian
Kalau nanti dibutuhkan ada integrasi, ada kolaborasi dalam proses pembelajaran, itu sangat mudah dan sangat dimungkinkan. Nah, antar universitas di luar negeri. Antar universitas di luar UGM, termasuk nasional, regional, internasional. Nah, jadi dari segi teknologi itu kita sudah tidak punya kendala lagi. Nah, sehingga sekarang program kita itu memasifkan dosen untuk mendorong supaya mereka memanfaatkan LMS baru ELOK ini untuk bisa memasukkan semua konten pembelajarannya, baik yang berbasis visual, audio visual maupun teks itu ke dalam situ. Nah, terus ini berkembang lagi. Ternyata ada kebutuhan interaksi. Kalau tadi itu hanya tempat untuk menyimpan dan menampilkan konten, ada dalam pembelajaran daring itu ada satu prasyarat, yaitu interaksi. Nah, interaksi inilah yang harus ada di dalam pembelajaran daring. Karena pembelajaran daring itu harus memberikan porsi yang cukup untuk melakukan interaksi secara sinkron. Jadi langsung seperti kita ini. Ya, atau menyerupai seperti kelas offline ya. Seperti kelas offline. Itu harus ada. Maka kalau itu tidak ada, maka itu bukan pembelajaran daring. Ya, itu kita hanya mengikuti tutorial saja itu. Nah, dari situ kemudian kita cari kira-kira platform apa sih yang kita bisa miliki gitu. Nah, kebetulan di tahun 2018 itu UGM itu sudah berlangganan dengan Google ya. Kita sudah punya kerjasama dengan Google. Maka kita punya Google Meeting. Ya, kita bisa gunakan platform itu seperti yang sekarang kita gunakan. Yang kedua, UGM juga kerjasama dengan Microsoft 365, sehingga kita punya MS Team yang untuk itu. Nah, terus kita kaji dari beberapa platform ini, mana sih yang sekiranya itu bisa memberikan fasilitas yang maksimal bagi dosen dan mahasiswa untuk berinteraksi. Karena ini bukan hal yang mudah. Kita memigrasikan aktivitas kita offline menjadi online. Otomatis interaksinya kan tidak hanya ngomong-ngomong kayak gini, tapi ada banyak hal yang harus dilakukan ya. Coret-coret di papan tulis itu harus digantikan dengan coret-coret di layar komputer yang bisa disajikan, ditampilkan dan macam-macam. Nah, sehingga ini kemudian kita pilih, oke, kita tambahi satu lagi platform, kita menggunakan Webex yang bisa digunakan untuk dosen dan mahasiswa UGM. Sehingga pada waktu itu supaya lebih baik sebenarnya kan, tujuannya kan itu. Sehingga harapan kami itu tidak ada alasan lagi pada waktu itu, tidak ada alasan lagi dosen untuk tidak bisa melakukan pembelajaran daring. Karena semua sudah kita sediakan. Tinggal mau atau tidak kan. Tinggal gitu. Kurang apa gitu ya. Kurang apa, mau atau tidak kan gitu. Masalahnya gitu. Tapi tetap masih belum banyak. Terus akhirnya di tahun 2018 itu kita munculkan melalui SK Rektor, yaitu pembelajaran metode blended learning dalam pembelajaran. Jadi melalui SK Rektor itu membolehkan dosen dan dengan mata kuliahnya untuk disajikan secara daring dengan bobot 30%. Itu memberi insentif lagi ya pada dosen. Ya, 30% itu berarti sekitar 4-5 kali tatap muka itu boleh online. Interaksinya boleh online, tidak harus interaksi dalam kelas. Ternyata responnya bagus. Ya, dosen-dosen, kurang kalau 30%. 2019 kita naikkan jadi 40%. Ya, 40%. Nah, ternyata setelah 40% kita kena hantaman pandemi COVID ini, ya, sehingga seketika mau tidak mau semuanya harus termigrasikan ke fully online atau daring penuh. Nah, jelas ini kalau proses transisinya memang jadi tidak smooth ya. Tadinya kita seolah-olah ini kurvanya itu menaik, itu tahu-tahu dia langsung melonjak. Dan kegaduhannya luar biasa, sangat luar biasa. Ya mungkin ini yang tadi menarik Pak ya, karena kan kita ini kayak bukan sukarela ya, dipaksa oleh kondisi untuk beradaptasi gitu. Jadi saya bisa membayangkan kegaduhan itu atau mungkin bukan kegaduh ya, proses adaptasinya mungkin jauh lebih istilahnya berdarah-darah gitu ya, karena dipaksa mau nggak mau. Dan tambah lagi kemudian mungkin bukan persoalan penggunaan daringnya, tapi 3 minggunya itu loh. Ya kan, karena ada pembatasan perkuliahan sendiri dalam kondisi seperti ini. Nah, artinya kan dalam waktu yang sangat singkat, semua orang tuh dipaksa,
mahasiswa Sivitas Akademika UGM itu dipaksa betul-betul untuk beradaptasi, karena kalau nggak ya udah nggak bisa ada kelas gitu. Ya. Nah, menurut kalau boleh digali sedikit Pak, kalau diidentifikasi 3 hal yang paling, tadi menggunakan istilah kegaduhan ya, yang paling berat dihadapi oleh baik dosen mahasiswa dalam proses transisi yang dipaksa ini, adaptasi yang dipaksa ini, itu apa Pak? Kalau secara umum ya, mungkin bisa kita tarik beberapa hal. Yang pertama itu adalah pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini bottleneck-nya bukan di mahasiswa, sama sekali bukan di mahasiswa. Itu di dosen ya? Jelas di dosen, 100% di dosen. Ya, karena apa? Kami membuka helpdesk. Ya, membuka helpdesk dan 24 jam kita bergiliran siaga untuk menerima keluhan dan kebutuhan fasilitasi dari dosen dan mahasiswa. Dan alhamdulillah itu digunakan oleh 100% dosen. Itu lucu sekali itu. Sementara mahasiswanya sama sekali mereka tidak punya komplain terhadap itu. Saya kira ini memang harusnya seperti ini ya. Yeah. Harus seperti itu, maksudnya begini. Mahasiswa kita itu adalah mereka para digital native ya, sehingga hal terkait teknologi itu mereka sambil merem tiduran aja sudah selesai. Yeah. Sementara kita sebagai dosen, apalagi yang sudah senior, ini kan satu disrupsi yang luar biasa. Ya, saya masih ingat ketika awal-awal kita diminta untuk menggunakan pembelajaran, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara daring penuh, itu komentar luar biasa, tuntutan luar biasa. Ya, tapi ya akhirnya kita sikapi dengan semua kita layani. Semua kita layani. Butuh pelatihan, kita dampingi. Mulai dari pelatihan personal sampai pelatihan grup sampai pelatihan satu departemen kita layani. Cara menginstal Webex ya. Cara menginstal Webex. Itu masih kurang. Akhirnya kami siapkan tutorialnya. Tutorial secara teks ada. Nggak mau. Ini susah bacanya nanti. Pakai video. Kita bikinkan videonya. Jadi sekarang Mbak Linda, kalau dilihat di websitenya Pika, itu semua tutorial pemanfaatan gitu ya. Ya, fasilitas untuk pendukung pembelajaran daring itu insya Allah lengkap. Ya. Jadi prinsip kami adalah membuat semua dosen dan mahasiswa itu nyaman. Jangan sampai kondisi ini membuat kegaduhan itu menjadi sesuatu yang menimbulkan stres. Ya, meskipun sekarang sudah mulai terlihat stres. Stresnya itu bukan karena nggak bisa menggunakan aplikasi Zoom, aplikasi Google Meeting atau Webex, tapi stres terlalu lama di rumah kan gitu. Ya, benar. Stresnya terlalu lama di rumah. Ya, sampai ada komentar-komentar dosen ini. Wah, salah satu dosen teknik itu bilang cerita ke saya. Saya tuh sampai cucu saya itu heran. Yang itu kok seharian dari pagi sampai sore itu ngomong sendiri di depan laptop tuh ngapain gitu. Ya, ini fenomena baru yang saya kira semua orang mengalami. Semua orang mengalami. Nah, jadi memang ini kan new normal ya, Pak Mayong ya. New normal. Ya, pendidikan tinggi kita gitu. Ya. Dengan tapi menurut saya UGM termasuk yang cepat dan adaptif ya dalam kondisi ini, kan tadi sudah disampaikan secara sejarah itu udah disiapin gitu dari dulu. Pelan-pelan gitu kan, dan bertahap, dan sampai kemudian ujungnya ada COVID ini, ada pandemi ini, dan kemudian tinggal aktivasi aja. Bahwa ada persoalan tentu saja tidak akan dihindarkan. Kalau Pak Mayong ketahui ya Pak ya, saya agak geser dikit. UGM di dalam konteks kampus-kampus di Indonesia termasuk yang termasuk yang cepat untuk beradaptasi dan relatif lancar lah ketimbang universitas lain di Indonesia. Atau saya nggak tahu, kan ada juga soal infrastruktur dan juga macam-macam. Sebenarnya begini Mbak Linda, melalui programnya Kemendikbud Dikti pada waktu itu dengan sepadanya, sebenarnya ada konsorsium perguruan tinggi di Indonesia yang mengembangkan pembelajaran daring. Jadi tidak hanya UGM sebenarnya, ada UI, ada ITB, IPB, ITS, itu semuanya kita saling share, kita saling bertemu rutin untuk kita mengupdate apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita kembangkan, apa yang kita minta pemerintah itu memfasilitasi, dan apa yang kita sendiri juga harus siapkan. Jadi sebenarnya ada banyak di kita. Cuman memang kalau kita bicara dengan total jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang katanya mencapai berapa itu 4.500 lebih ya.
Itu ya sangat kecil. Negeri dan swasta ya? Iya, negeri dan swasta. Sangat kecil jumlah itu, sangat Di bawah kecil. 10%, Pak? Sangat Oh, di kecil. bawah sekali. Di bawah sekali. Ya, di anggota konsorsium kami itu ya sekitar 10 sampai 15 perguruan tinggi saja yang aktif ya. Kalau yang ikut banyak, tapi yang aktif itu tidak banyak. Karena apa? Karena memang ini butuh kesiapan infrastruktur dan sumber dana juga. Ya. Dan itu bagi mungkin banyak perguruan tinggi yang merasa itu belum prioritas. Nah, jadi ya tidak bisa kita salahkan. Kenapa nggak menyiapkan? Ya karena memang pada waktu itu dirasa belum prioritas. Kelas masih cukup, dosen masih ada, pertemuan masih bisa di kelas dan lain sebagainya. Virus belum ada gitu ya? Virus belum ada, apalagi itu. Jadi masih dianggap yang seperti itu nggak dibutuhkan gitu ya? Nggak dibutuhkan, ya. Itu Sehingga boleh tahu Pak, kalau yang kayak gitu gimana kondisinya? Kampus-kampus yang ya dosen itu? Kami juga menerima komunikasi dari teman-teman kita di perguruan tinggi lain, itu yang mereka itu, apalagi begini, apalagi akhir tahun 2019, Mas Mendikbud itu kan mengeluarkan konsep baru ya. Kampus Merdeka itu. Kampus Merdeka. Saya menganggap ini sebagai sebuah disrupsi baru. Disrupsi gelombang pertamanya di 2 tahun ini adalah Kampus Merdeka. Nah, ketika memberi kesempatan untuk mahasiswanya itu bisa belajar kemana-mana, maka yang terjadi adalah banyak dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi luar UGM misalnya, itu mereka tuh tanya, bisa nggak kami ikut kuliah di UGM? Oh, sudah mau ada seperti itu ya? Oh, sudah banyak sekali. Gitu. Sudah banyak sekali. Dan sudah dilakukan, Pak? Sudah berlangsung? Dan sudah dilakukan. Tapi masih belum banyak. Iya. Karena sekali lagi begini, tidak semua dosen mau melakukan hal itu. Iya. Karena satu, pasti lebih repot. Iya. Ngasih nilai mahasiswa sekelasnya aja terlambat terus, apalagi mahasiswanya tambah dari luar kan gitu. Dan pasti jumlahnya mungkin ratusan kan gitu. Iya. Kalau online kan kita nggak terbatas. Iya benar. Ya kan, nggak terbatas, ratusan. Kita tahun lalu sudah menginisiasi mata kuliah lintas disiplin yang namanya transformasi digital. Ya, karena kita tahu ini kebutuhan penting, maka kita create itu melalui PIKA. Ya, kita kerjasama dengan dosen-dosen dari DTETI, dari ilmu komputer dan yang lainnya untuk membangun silabus dan materinya. Begitu ini kita minta izinkan ke Pak Rektor supaya ini boleh diselenggarakan 100% online, Mbak. Ya. Nah, pada waktu pertama kita launching, kita minta ke 5 fakultas untuk menjadi pionir uji coba. Hanya 5 dulu. Ternyata apa? Dari 5 ini yang kita pilih adalah fakultas yang jauh dari urusan teknologi. Filsafat, farmasi, kedokteran, biologi, dan sebagainya. Yang nggak ada IT-nya lah istilahnya gitu kan. Ternyata apa? Peminatnya itu mencapai 1.300 mahasiswa. Tahun lalu ya ini atau tahun awal? Tahun lalu, tahun 2019, awal 2019. Dari luar UGM ya? Dari UGM. Oh, dari UGM. Baru dari UGM. Ya, baru dari UGM. Nah, terus semester berikutnya itu juga masih di angka yang tinggi. Nah, maka kita mikir lah, ini kalau kita ginikan saja di internal saja sudah ribuan, apalagi nanti kalau ini kita buka keluar gitu. Nah, kesiapan yang lain masih banyak. Maka PR-PR yang lain akan masih banyak. Terutama dari sisi administrasi akademik. Ini bukan hal yang mudah, karena kita memberikan grade, kita memberikan SKS, kita memberikan nilai. Nah, dosen pasti lah, saya dapat apa? Saya nanti terima uangnya juga sama kan gitu. Nah, mungkin skema-skema insentif itu juga harus diberikan. Oke. Kalau tadi kita lihat bahwa ada pendahuluannya ya dari pembelajaran dari offline ke online ini, yaitu ada kebijakan menteri kita yang baru soal Kampus Merdeka. Nah, cuman saya menangkap di Kampus Merdeka atau semua, mungkin tadi terkait dengan pertanyaan sebelumnya ya, Pak Mayong, ini ada soal infrastruktur yang tidak merata kan. Misalnya nanti kita akan gali dari salah satu hasil di survei ya yang dilakukan oleh tim PIKA, inequality of infrastructure, Pak, jaringan yang tidak rata sebetulnya. Saya kira banyak kasus-kasus atau cerita-cerita yang mengharukan ya, mahasiswa online-nya
tempat pergi dulu jauh kemana, ke Telkom, ada menara Telkom terus baru online. Iya. Memang Indonesia situasinya sangat belum merata infrastruktur terkait dengan internet ini. Hal seperti itu menjadi sangat sulit untuk kalau kita bayangkan dengan policy nasional Kampus Merdeka, policy terkait dengan pembelajaran berbasis online, policy yang terkait dengan yang membutuhkan infrastruktur tersebut gitu. UGM kira-kira mengantisipasi itu nggak Pak dalam konteks kesiapan infrastrukturnya sendiri untuk memudahkan pembelajaran ini? Ya, saya kira kita berkembang terus ya, Mbak Linda. Kita meskipun sekarang sudah dikatakan relatif stabil, tapi di tim kami kita kolaborasi dengan banyak tim untuk bisa mulai bagaimana caranya ini supaya makin lama makin lebih mudah dan makin lebih gampang diakses. Nah, tadi terkait dengan Kampus Merdeka yang bisa belajar online segala macam, itu memang di Indonesia kenyataannya memang tidak seindah yang diharapkan. Ya, masih ada banyak PR yang bisa harus dilakukan untuk mengakselerasi ini. Utamanya koneksi. Nggak usah jauh-jauh, di Jogja saja. Saya punya pengalaman waktu itu ujian seminar proposal penelitian untuk skripsi. Saya tanya, ini kamu posisi di mana? Saya di kos temen di dekat UGM. Loh, padahal dia rumahnya di tengah kota, Mbak. Dia rumah di tengah kota, tapi kos temennya dekat UGM. Dekat UGM. Untuk ujian seminar. Untuk ujian seminar. Kenapa saya bilang gitu? Di rumah saya, Pak, koneksi internetnya itu jelek. Sehingga nggak bisa suara dan gambar itu selalu patah-patah. Maka saya milih ke dekat kampus. Padahal kampus kita kan lokasinya agak di pinggir kota Jogja kan gitu. Yang di kota Jogja saja belum tentu terjamin kualitasnya bagus gitu. Apalagi yang di luar daerah kita, saudara-saudara kita yang di luar Jawa. Jelas itu infrastrukturnya sangat mungkin lebih kurang daripada apa yang kita nikmati sekarang di Jogja dan di Jawa utamanya. Nah, terkait dengan Kampus Merdeka, Mbak Linda, saya kira yang bisa kita tempuh, saya kira kita tetap butuh transisi untuk menuju ke benar-benar merdekanya itu. Nah, transisinya itu adalah dengan cara kalau mau kita mendorong pemanfaatan online, maka sebisa mungkin ada porsi yang cukup. Materi-materi itu kita sajikan dalam platform learning management system, apapun itu, ya dengan cara apapun, sesederhana apapun, pakai Google Drive lah, mau pakai apa, supaya siswa dan mahasiswa itu bisa mengakses kapan saja. Karena kalau sinkron seperti ini, belum tentu semuanya bisa kan? Iya, betul. Ya kan, akses kan sulit dan dia membutuhkan koneksi yang stabil dan bagus sebagainya. Maka metode pembelajaran blended learning atau gabungan antara tatap muka kelas dengan tatap muka secara daring itu menjadi satu opsi yang mungkin bisa kita lakukan. Ya karena kalau nggak bisa semua menjangkau kan. Enggak. Jadi makin mengequalkan lagi gitu, makin timbang di situasinya kalau kita semua langsung jedet 100% semuanya on. Ya, makanya dengan adanya pandemi COVID-19 ini sebenarnya ada satu hal positif yang bisa kita ambil, yaitu sekarang semua siswa dan mahasiswa dan orang tua dan guru dosen itu mengenal dengan pembelajaran daring. Itu yang tidak bisa kita jumpai oleh event apapun, oleh fenomena apapun kecuali dengan pandemi COVID ini. Nah, maka setelah mereka semua itu terpapar oleh pembelajaran daring, nah strategi berikutnya ini yang penting. Jangan sampai strategi berikutnya adalah dengan cara kita tinggal itu. Sudah kita kembali ke kelas masing-masing semua. Kan tidak. Ketika ini udah pulih maksudnya Pak? Prediksi-prediksi itu kan masih pada nanti akan ada Indonesia tidak akan bersih 100% dari COVID-19. Ya. Tapi masih ada, tapi tinggal bagaimana kita harmoni hidup bersama COVID-19. Nah, maka pasti nanti akan ada pembatasan-pembatasan yang masih berlaku. Perubahan perilaku sosial, perilaku interaksi, perilaku aktivitas itu kan masih akan ada ke depan. Nah, maka metode pembelajaran pun juga harus demikian. Yang sudah kita miliki harus kita terus kembangkan dan kita manfaatkan ke depan. Saya kira ini ambil positifnya aja nanti.
paling nggak menjadi salah satu alternatif lah dosen atau mahasiswa sudah memiliki pengalaman, memiliki kesiapan. Kalau ada apa-apa lagi ya bukan berdoa yang ada apa lagi, tapi sudah siap lah. Kan itu kan adaptasi yang ditentukan oleh kita yang beradaptasi gitu, Coach. Iya betul. Saya mau mendalami satu bagian survei yang menarik ini ya. Survei ke mahasiswa dilakukan setelah 3.000 mahasiswa lebih ya, dan ke dosen 1.500-an ya. Ini ada temuan-temuan menarik menurut saya yang mungkin bisa digali sedikit, Pak. Kayaknya mahasiswa tadi benar ya, mahasiswa tuh happy gitu dengan atau tidak memiliki banyak masalah gitu dengan proses kuliah daring. Bahkan mereka mengatakan di halaman 134 ini mengatakan memiliki kemiripan dengan kualitas pembelajaran muka dan dalam luar jaringan atau luring, ya hampir 50% lebih gitu. 50% lebih. Ya, sementara yang tidak merasa mirip itu mungkin kalau digabung antara sangat tidak mirip dengan tidak mirip itu sekitar 40% ya. Itu saya kira benar tadi dari segi mahasiswa itu yang sangat juga ketika dia ditanya bagaimana kemampuan dosen soal menyampaikan materi, itu juga semuanya cenderung mengatakan 83% mengatakan kualitas penyajiannya cukup baik gitu. Saya malah agak kaget bacanya, ternyata lumayan juga dosen UGM ya meskipun tadi. Iya. Jadi ini menariknya itu Mbak Linda. Makanya kenapa kami butuh segera melakukan survei itu. Karena sebenarnya kami ingin melihat gini, respon seketika. Iya. Yang paling penting itulah respon seketika, bukan setelah respon itu setelah terjadi agak lama itu enggak. Justru ketika orang itu disetrum, ya kan? Disetrum itu apa yang dia lakukan? Diam aja, ataukah berteriak, ataukah kaget kan gitu. Nah itu yang penting karena dari situ sebenarnya bisa kita gunakan untuk berarti treatment berikutnya itu seperti apa. Nah ini yang agak mengagetkan. Mereka menyebutkan 83% kualitas konten yang disampaikan oleh dosen baik. Terus 85% menyebutkan bahwa kemampuan dosen dalam menyampaikan materi kuliahnya secara daring itu baik. Ini kan dosennya belajarnya kapan ya? Belajarnya kapan? Nah, makanya terus di survei berikutnya itu kan kita tanya juga ke dosennya kan? Survei kepada dosennya. Berapa persen sih, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan tentang pembelajaran dan sebagainya? Ternyata besar juga, 79% dari responden survei kita menyebutkan bahwa mereka pernah mengikuti pelatihan atau mengenal tentang pembelajaran daring. Yang alhamdulillah 61%-nya itu dari UGM. Berarti kan kita saling belajar di internal kita. Betul. Ya untunglah kita dulu pernah bikin serial pelatihan seperti ini, jadi ya agak lumayan membantu ternyata. Oke. Nah ini kalau dilihat satu pertanyaan terkait kekurangan ya, Pak Mayong, ini kelihatannya yang kemudian sempat menyebar di meme di media sosial ya soal poin kedua ini, beban tugas yang berlebihan sehingga stamina mahasiswa. Ini jangan-jangan jadi sasaran dikasih tugas yang banyak nih menjadi bukan mahasiswa lah setidaknya. Kira-kira kalau dari segi Pika ngelihat ini apa tuh Pak kira-kira yang menyebabkan pemberian? Ya sebenarnya begini Mbak Linda, saya kira sekali lagi ini kan respon seketika ya. Dosen itu tidak semuanya happy dan bisa melalui proses ini ya. Mereka juga cukup tertekan dengan gimana cara login-nya, sign-in-nya, download-nya dan sebagainya. Sehingga cara yang paling mudah adalah memberi tugas. Itu cara yang paling mudah. Itu shortcut-nya ya Pak ya. Itu shortcut-nya, cara paling mudah memberi tugas. Meskipun konsekuensinya nantinya dosen harus mengoreksi semua tugasnya itu kan gitu. Jadi sebenarnya menunda masalah. Membebani diri sendiri. Membebani diri sendiri pada akhirnya. Nah, tapi ya saya kira itu salah satu respon yang bisa dilakukan oleh dosen ketika kondisi strategi kepepet itu tadi ya. Tapi kalau kita lihat terus disikapi oleh banyak fakultas dengan memberikan himbauan pada dosen untuk tidak memberikan tugas yang terlalu banyak. Bahkan beberapa fakultas udah nggak usah UTS aja ya gitu kan. Nah saya kira ini salah satu cara untuk merelaksasi beban dari tekanan terhadap pembelajaran daring yang harus tiba-tiba 100%.
Bayangkan dari 30 kita naikkan 40, tahu-tahu 100%. Itu gila itu gitu. Benar gila karena emang sekarang semuanya jadi gila gitu. Iya benar. Iya benar. Atau yang keluhan lain kan soal dosen ganti-ganti jadwal karena tadi ya mungkin karena kekuatannya sangat fleksibel, cuma di rumah terus karena di rumah terus kan jadi ya udah jam berapa diajak kuliah gitu. Iya. Tapi saya kira kalau melihat ini ya, saya sendiri merefleksikan sebagai staf pengajar gitu ya. Proses 3 minggu ini betul-betul proses yang kita dipaksa belajar hal baru, beradaptasi dengan hal baru bersama-sama dengan mahasiswa ya, karena ya bagaimana lagi tidak bisa dihindari gitu situasi ini. Ke depan juga ya saya yakin semua orang jadi kalau ingat ini tuh kalau nanti setahun 2 tahun lagi gitu. Oh bakal jadi cerita seru ini nanti kan. Novel gitu. Gimana mahasiswa dan dosen harus berjuang beradaptasi dengan hal ini gitu. Kalau menurut Pak Ayong, hal apa lagi yang paling menarik Pak dari temuan survei yang mengagetkan lah bagi Pika ya? Ya, yang tadi saya sudah sebutkan itu memang ini Mbak Linda. Jadi respon terhadap dosen dan mahasiswa itu kan memang beda-beda ya. Ya. Jadi kami justru menikmati dinamika ini. Di teror, di nggak bisa gini ya, macam-macam. Saya dan teman-teman padahal kita tuh semua sudah kita berikan loh. Kita tuh hampir 24 jam itu mikir besok ngasih materi apa, besok bikin apa gitu. Tapi memang hal yang menarik itu tadi, selain kekagetan, kemudian kebutuhan koneksi, itu memang begini Mbak Linda. Kemampuan dosen untuk bisa cepat beradaptasi, kemudian dia memperbaiki kontennya, ini menjadi satu hal yang penting. Jadi begini, kita bukan diuntungkan ya, memang harusnya ya dosen itu menjadi sebagai salah satu sumber pengetahuan, satu ya. Kalau dulu kan sumber pengetahuan hanya 2, guru atau dosen dan buku perpustakaan. Ya. Sekarang kan enggak. Sekarang kan banyak sekali, ya ada YouTube, ada website, ada media sosial yang lain. Nah, ketika menjadi salah satu sumber pengetahuan itu, maka dosen itu memang dituntut untuk bisa mengemas pengetahuannya itu semenarik mungkin supaya dekat dengan mahasiswa. Ya, kita bisa tahu bagaimana perilaku mahasiswa dalam mengakses konten YouTube misalnya. 5 detik pertama nggak menarik, dia pindah ke yang lain. Nah, kan gitu ya. Nah, ini tantangan buat dosen. Jangan dosen digituin juga, nggak menarik. Digituin juga. Nah, maka kebutuhan ini sebenarnya sudah kita coba fasilitasi. Sejak 2016 itu kita rutin mengadakan pelatihan pembuatan media pembelajaran online. Ya, ratusan dosen sudah ikut dan alhamdulillah sepertinya ini membantu Mbak Linda. Maka kenapa tadi kok respon mahasiswa itu cukup tinggi persentasenya mengenai kualitas konten, mungkin dipengaruhi ini juga. Ya, jadi memang hal yang menarik itu tentang ini tadi. Meskipun dikatakan dosen itu mengeluh gitu ya. Tapi ternyata ketika mereka melakukan proses pembelajaran daring itu ya mahasiswa menganggap happy itu gitu. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan sebenarnya. Ya. Ini saya kira kalau saya lihat judul yang Pak Mayong dan tim tulis ya, kan ada 2 kata kunci kan, disrupsi dan resiliensi. Kalau kita bisa ambil satu kata yang menurut saya paling positif ya, itu kan resiliensi ya Pak ya. Resiliensi. Dan semoga peristiwa atau kondisi ini betul-betul tidak hanya merubah secara mendasar atau mendisrupsi, tapi juga kemudian kita adalah bagian dari yang resilience ya, yang tahan gitu, yang lenting untuk bisa beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu poin terakhir pertanyaan saya Pak terkait dengan bab yang Bapak tulis di buku Tata Kelola COVID ini. Sekali lagi terima kasih atas sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga para pendengar sudah mengikuti bincang-bincang kami, ngobrol kami dengan Pak Hatma Suryatmojo terkait dengan tulisan beliau dan tim bagaimana
lembaga pendidikan tinggi dan hal ini UGM, pengalaman UGM dalam menangani dampak COVID-19. Dan percayalah pada saya, kondisinya atau disrupsi itu luar biasa. Iya, betul. Dan kami tetap Semua merasakan ya berusaha untuk merespon dan menjadi adaptif ya, ya. resilient dalam ini dan yang terjadi di UGM tidak bisa dipisahkan dari peran unit yang namanya PIKA yang kebetulan digawangi oleh Pak Hatma Suratmojul. Terima kasih sekali lagi Pak Hatma. Terima Semoga kasih selalu Mbak sehat. Linda. Ya, amin. Lagi di podcast yang lain. Siap. Oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.